Wes tak dudui saiki sing nggawa kok di Samsu didelok. Ya ana Samsu ra sing ijo. Ndi? Oke, didelok Mas diwaca. Bintange pira? Dihitung. Songo. Nek lambange NU bintange pira? Songo, biar dicatat. Wes nisare bintang kuwi mau nisare ana angka pira? Nek loro ki 2 rakaat salat apa? 3 rakaat, 4 rakaat, Isya, Zuhur, Asar. Jadi di Samsu itu sebenarnya adalah sholat 5 waktu. Coba ya. Ora percaya gue. Nisare di Samsu apa? Fatsal atau pasal berapa? 5. Pasal 5 ya. Wong kabeh ngitunge 2 tambah 3 tambah 4 berarti 9. Ora kuwi 5. Salat 5 waktu Pancasila rukun Islam sak ibrete 5. Loh. Hubungannya apa iki karo NU? Hubungannya apa karo Islam bintang 9? Kita kadang ya ning Indonesia iki ana panembahan loro sebelum kemerdekaan. Satu namanya Cokroaminoto, kuwi gurune Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka. Semua tokoh nasional ana sing dadi PKI, dadi Masumi, dadi PNI, kuwi kabeh muridé Cokro Aminoto. Terus ana meneh panembahan jenenge Syekhona Khalil. Syekhona Khalil duwe murid-murid yo ampuh-ampuh. Nek muridis sapa Cokro Aminoto itu mempersiapkan sistem negara. Nek muridé Syekhona Khalil mempersiapkan kebudayaan dan kemanusiaannya, peradabannya. Yo, pertama muridnya pertama Kiai Romli, kelak menjadi Kiai Romli disangoni pisang emas untuk menunjukkan kue iki nek arep duwe agama tenanan, iso sedekah, iso mbangun negara, kue kudu nyambut gawe tenan kaya Pak Dalimin dan cucu-cucunya, anak dan cucunya. Jadi pisang itu lambang dari kemakmuran ekonomi. Kalian nek iso kudu 3 tahun meneh kowe wis padha sugih karo Cina. Mulai saiki 10 tahun meneh kowe ngalahke Cina sugihmu. Supaya makommu makom sedekah. Dadi aja pengen sugih, pengen sedekah. Ngono ya. Kan nek arep sedekah kan apa syaratnya? Nah iya, dadi aja pengen sugih pekok kowe. Pingin sedekah. Dadi kowe nek rabi ta kowe aja ya Allah berilah istri ora, ya Allah aku ingin menggendong bayi. Syaratnya ben gendong bayi apa? Duwe bojo. Akhirnya Gusti Allah ben kowe iso gendong bayi ngekeki kowe bojo. Nek kowe njaluk ya Allah berilah istri, engko ditakoni men nggo ngopo? Ya lah. Engko repot suwe engko pertanyaane. Mending kowe langsung ya Allah saya merindukan menggendong bayi. Akhirnya kowe dikai bojomu carane dungae nganggo politik. Nganggo siasat ya. Jelas ya? Oke. Wes pisang emas. Kemudian wong urip ora cukup ning panganan, ora cukup ning harta benda. Harta benda itu bukan yang utama dalam hidup. Yang paling utama adalah ilmu, kebudayaan dan peradaban. Maka Syekhona Khalil
nyangoni 2 orang muridnya, santrinya, 1 Hasyim Asy'ari, nomor 2 Darwis Ahmad Dahlan, dikai kitab. Maka akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tugasnya adalah nyinaoni masyarakat ben siap urip nganggo ilmu sing tenanan. Ngono ceritane, ya. Ada pewarisan berikutnya nanti Pak Muzamil biar yang menceritakan. Saya loncati. Ada yang ketiga nanti Pak Muzamil. Saya loncat ke yang keempat. Ada 2 orang Cina sing cinta Indonesia dan percaya kepada ulama-ulama, datang ke Bangkalan berguru kepada Syekhona Khalil. Ya. Terus pokoknya Syekhona Khalil ngomong, kowe iki cocoke dagang sing urusane karo mbako. Wong loro kuwi. Akhire ning mbakone kudu mbako Madura ngono kuwi. Makanya diwaca meneh. Samsudnya. Di Samsu. Dibaca Tembakau Madura. Nah, dibaca yang di belakangnya. Ora semua kowe. Umur piro kowe? Maksudnya meripatmu wis ora iso maca cilik kowe. Waduh, nih tak waca niki. Rokok ini memakai tembakau berkualitas tinggi dengan tembakau Madura yang manis baunya dan tembakau Amerika yang harum dicampur dengan cengkeh terpilih yang rajangannya halus dan saus khusus yang sama dari generasi ke generasi supaya sejarah cita rasa tinggi tetap terjaga. Ini syarat Syekhona Khalil ndawuhi wong loro kuwi, Cina loro kuwi ben gawe rokok dodolan mbako, tapi kudu mbako Madura. Mergo Syekhona Khalil itu tokoh NU, dae Pak Ahmad tokoh ulama yang nanti salah satu-satunya mendirikan Nahdlatul Ulama, maka si salah satu Cina ini kedua-duanya dodol mbako. Sing siji Samsu, sing siji Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki ra ngerti ta kowe ya, ora tau krungu ya. Wah, kuwi parah kowe. Anyar. Bismillah itu jenenge Cina to. Cina ya bismillah ya angel to ya, cangkeme bismillah. Bismillah. Karepe iki bismillah. Ini mergo cangkeme angel ya toh. Wong zaman Orde Baru Cina iki ana sing Cina merantau dari RRC ke sini iki mlebu rene iki mengeluh setengah mati mergo kudu melu. Begitu dia harus jadi warga negara, syaratnya susah dia penuhi. Dia harus milih Golkar apa PDI apa P3. Dia bingung. Loh kenapa bingung kok? Hanya bingung saya. Saya mau ikut Golkar potong jalan. Jadi penggusuran. Mau ikut PDIP potong buwe. Jadi duitnya di sewu dari Sarupiah nih kalau zaman Rasulullah. Mau ikut P3 potong kontol. Dan sunat. Ini lagi kerungu ya. Apa tak nganggu kromo inggil? Kromo inggilnya piye mas? Jadi angel, jadi tak baliknya bismillah, jadi bismillah supaya takzimnya ditunjukkan kepada Syekhona Khalil. Gambarnya di rokok bismillah itu ada orang tua pakai teken, itu maksudnya Syekhona Khalil. Ayo mulai sesuk tuku kowe.
Tuh. Jadi panembahan kita itu mempersiapkan seluruh sisi, seluruh segi dari Indonesia ini. Ono sing negarawan, ono sing politisi, ono sing intelektual, ono sing budayawan, ulama, pengusaha, sampai tingkat rokok dan konsumsi. Nah, itu jenis menek blimbing. Ya, jadi untuk itu mari kita tunggu bagaimana Allah sedang menyiapkan rahasia-rahasia yang akan satu persatu dibuka oleh Allah pada hari ini dan hari-hari atau bulan dan tahun-tahun berikutnya. Nah, Pak Muzamil akan membayar utang saya yang tadi mengenai ada pewarisan Syekhona Khalil, pisang emas, kitab. Nah, kemudian yang rokok Bismillah sama si Samsul, tapi ya saya wis lali sing kan wis putune wis sing saiki duwe di Samsul wis lali nek biasa usul lagi. Konsumen pertama di Samsul itu ya Nahdien, makanya pakai bintang 9 itu karena yang akan dijanjikan untuk sering beli itu. Mulane wong NU kan ya cirine Kiai Muhammadiyah karo Kiai NU kan nomor 1 rokokan karo ora rokokan. Gitu kan. Nah, Pak Muzamil akan menceritakan mengenai yang sifatnya merangkum apa urusan negara yang kacau, urusan kebudayaan yang penuh pelunturan dan seterusnya. Nah, Pak Muzamil silakan bercerita mengenai pewarisan berikutnya dari Syekhona Khalil. Bapak dan Ibu semua, tadi sudah disampaikan Syekhona Khalil Bangkalan itu ya salah seorang kekasih Allah SWT yang punya murid terus dikasih sanggup bermacam-macam gitu ya. Ada satu yang oleh beliau tidak diceritakan karena mungkin beliau gak enak kalau menceritakan sendiri, maka saya yang menceritakan. Jadi kalau ke Romli dikasih pisang, ke Hasyim Asy'ari dikasih kitab, Ki Ahmad Dahlan dikasih kitab. Ada lagi seorang murid beliau yang namanya Mbah Nur Zahid, Kiai Nur Zahid, itu dikasih cincin oleh Syekhona Khalil. Paham cincin kan? Ya. Cincin itu untuk mempersatukan, untuk mempertemukan, untuk mempersaudarakan. Karena ini ada yang membidangi ekonomi, membidangi Cokro Aminoto politik, ada yang membidangi ilmu pengetahuan, kebudayaan, NU dan Muhammadiyah. Ini kan nggak boleh jalan sendiri-sendiri dan nggak boleh benarnya sendiri-sendiri. Ini harus menjadi sebuah orkestra seperti Kiai Kanjeng ini. Ini berbeda-beda tapi menjadi sebuah orkestra. Nah, itu harus ada yang bisa mempertemukan satu sama lain. Maka ada muridnya yang oleh Syekhona Khalil diberi apa? Cincin. Mbah Nur Zahid namanya. Nah, Mbah Nur Zahid itu Bapak dan Ibu kalau tahu siapa beliau, beliau itu mbahnya beliau, mbahnya Cak Nur. Paham? Jadi kalau Ki Hasyim Asy'ari itu mbahnya Gus Dur, gitu ya. Mbah Nur Zahid itu mbahnya Cak Nur. Maka sampean ini tugas beliau sekarang. Karena yang dikasih cincin Mbah Nur Zahid, mbahnya Kiai Haji MH Ainun Najib, maka sekarang Indonesia tugas beliau untuk mempersatukan. Insya Allah gitu ya. Maka alhamdulillah beliau betul-betul mewarisi Mbah Nur Zahid.
beliau tidak bisa mempersatukan berbagai agama, ya kan? Mbak-mbak, beliau tidak pernah mengkafirkan orang, gitu ya. Orang Hindu, orang Buddha bukan orang kafir menurut beliau, gitu ya. Orang Kristen, orang Nasrani bukan orang kafir. Ojo-ojo, jangankan hanya perbedaan antara sesama Islam. Orang Hindu itu orang yang sedang mencari jalan, kata beliau, dan urung ketemunya Tuhannya baru itu. Orang Buddha yang ketemunya itu, kan begitu loh. Maka beliau sering menganalogikan ada agama cengkir, ada agama belulu, ada agama degan, ada agama kelapa. Nah, itu proses. Jadi bukan untuk dikafirkan, tapi masih dalam proses. Ini Mbah Nur Zahid, karena Mbah Nur Zahid itu dibawain cincin, maka beliau ini kita tidak membeda-bedakan ini NU, ini Muhammadiyah, tapi ini ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Muhammadiyah itu sangat perlu kehadirannya, gitu ya. Karena tanpa Muhammadiyah Indonesia kurang Indonesia, ya enggak? Kurang ya, gak ada Muhammadiyahnya itu, kan begitu. Gak ada NU juga, ya kurang. Berarti Indonesia tanpa NU apa enak? Nah gitu ya. Gak ada Wahabinya ya juga gak enak juga. Maka juga gak apa-apa ada Wahabi. Dan besok akan berkunjung ke Indonesia itu Raja Arab Saudi, ya gak apa-apa, kan begitu ya. Yang penting itu bisa ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Wong urip itu harus ada gasnya, ya harus ada remnya. Gas penting, rem penting, rating penting, dan semua itu penting. Yang penting itu harus ada yang bisa merangkai semua itu dalam suatu tujuan bersama, dan itu cincin, dan itu yang dilakukan oleh beliau. Maka beliau ini, siapa yang tidak bisa dengan beliau? Gitu ya. Ini tiap malam dengan orang kecil begini sama-sama. Tapi sewaktu-waktu orang penggede itu juga minta pendapat beliau. Bagaimana Kapolri pertamanya melarang aksi 212 di mana? Di jalan raya, bukan di Monas, di jalan raya. Terus Gus Mus bilang itu bid'ah besar, terus diserang oleh teman-teman. Sampai Gus Mus dikata-katain dengan padahal itu kata-kata Gus Mus baru koma. Gus Mus itu bilang bid'ah besar, dikira itu, padahal bid'ah itu kan ada 5, kan belum dijelaskan ini bid'ah yang mana Gus. Mestinya kan begitu, bukan langsung reaksi loh Gus Mus piye. Gus Mus baru bilang itu bid'ah, tapi kata Gus Mus bukan itu. Kemarin malam saya sama Gus Mus di Kebumen, kamu maunya ngiwangi saya, tapi bukan itu maksud saya, kata Gus Mus. Tapi gak apa-apa gitu. Maksudnya Gus Mus itu mau mengembalikan, karena Gus Mus itu kemarin malam klarifikasi itu apa, tutu itu karepku, itu titik, tutu koma, kata Gus Mus. Kan saya bilang koma. Enggak, kamu maunya ngewangi saya, tapi bukan karepku, saya nulis aku kok, kata Gus Mus. Kok kamu yang apa bilang? Gimana Gus maksudnya? Maksudnya itu karena selama ini kan orang-orang itu selalu mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu maulidan dibid'ahkan, kan ya, haul dibid'ahkan dan lain-lain. Pokoknya yang nggak dilakukan Rasulullah disebut Nah, sholat di jalan raya itu kan bid'ah, kata Gus Mus. Kenapa? Wong zaman Rasulullah jalan rayanya saja belum ada kok. Nah, itu maksudnya Gus Mus ingin mengembalikan apa yang selama ini jadi pendapat mereka kepada mereka sendiri, itu maunya. Tapi ya sudah, itu ya. Tapi beliau akrab dengan Gus Mus. Beliau juga akrab dengan Amin Rais.
gitu ya. Beliau juga akrab dengan macam-macam, gitu ya. Semua sektor, dan ini yang kita perlukan sekarang, gitu ya. Bahwa Indonesia itu semua ada. Islam itu mulai Islam yang sangat keras, agak keras, rodok lunak, sangat lunak itu ada di Indonesia. Ini gak apa-apa. Ini sesuai dengan konteksnya masing-masing, gitu ya. Karena lunak itu penting, Pak. Iya betul. Tapi yang penting udah lemes terus, gitu. Ya lemes penting. Pada saatnya kudu lemes. Keras juga penting pada saatnya. Harus keras. Kata beliau ini yang penting empan papan, apa-apa itu. Keras pada tempatnya, lunak pada tempatnya. Apanya yang harus keras, apanya yang harus lunak, kan begitu. Nah, inilah beliau itu, Mbah Nur Zahid itu oleh Syekhuna Holil Bangkalan dikasih apa? Cincin. Dan ini yang kita perlukan hari ini. Kita sekarang kalau berbeda terus mesti musuhan, kan itu ya? Kan begitu. Orang itu boleh berbeda, itu boleh. Yang penting nggak usah musuhan. Karena kalau kita itu setiap berbeda terus musuhan, terus berapa musuh kita itu? Wong saya sama istri saya saja selalu gak pernah sama kok. Nah kalau saya setiap berbeda dengan istri itu musuhan, wah saya terus piye? Harus tidur di mana saya, kan gitu jadinya. Loh ya kan? Padahal saya itu banyak gak pernah sama dengan istri saya. Maka kalau setiap berbeda harus musuhan, terus ya gak bisa hidup saya itu. Punya anak 4 gak sama, terus karena gak sama musuhan, terus gimana hidup ini? Itu baru rumah tangga, apalagi dalam konteks besar Indonesia. Itulah cincin. Dan mudah-mudahan insya Allah lah Nusantara dengan cincin beliau, mudah-mudahan nanti bisa bersatu, amin. Ya, baik. Gini teman-teman sekalian, Indonesia ini ada pemerintah, ada rakyat, ada parpol, ada ulama, ada ormas, ada segala macam. Itu saya lihat selama ini selalu telat memahami apa saja yang ada di dalam lingkaran cincin itu. Selalu ngelihatnya dari sisinya saja. Nek kowe duwe sawah, ana sing jaga ning kene, kuwi kan ngadepe beda-beda. Tidak menghadap ke satu arah. Nah, hidup itu pasti terjadi perbedaan. Jadi misalnya saya gigi sing wingi meledos ning Bandung ki apa? Coba sapa sing iso memahami. Kan begitu kan. Nah itu sebenarnya dari wilayah mana? Apa sebenarnya yang meledak? Siapa yang meledakkan? Kenapa meledak? Kenapa kemarin meledaknya? Apa ada hubungannya sama akan datangnya Raja Arab? Raja Arab mau datang ini ada hubungannya sama investasi Cina, ataukah hubungannya sama mempertahankan Haramain untuk tetap dikelola oleh Arab Saudi dan minta dukungan Indonesia, ataukah karena khawatir Indonesia terlalu dekat dengan Iran? Macam-macam. Jadi sekarang itu di dalam cincin ini ada tawon lebah-lebah, terus ada monster, terus ada buaya, terus ada naga, ya, terus ada agak di luar-luar dikit ada beruang sama apa jenisnya nek dia wolf itu apa wolf?
serigala. Jadi dunia iki isine iki pokoke kuwi ana serigala. Kuwi kabeh ngedap-dapi terus ana beruang. Tapi ini sekarang sedang agak keluar dari cincin sehingga Freeport akan dipindah ke mulut naga kan begitu kan. Nah, siapakah naga, siapakah serigala, siapakah beruang, siapakah buaya, ya, siapakah monster dan siapakah lebah. Ini seharusnya dipahami oleh Polri, dipahami oleh BIN, dipahami oleh pemerintah pusat di istana. Dan mereka belum lengkap pengetahuannya mengenai ini semua, sehingga tidak pernah menghitung. Kalau sampean pernah mendengar ada bom di Tamrin, terus itu yang dituduh pasti Bahrum Naim toh, ya toh. Lah Bahrum Naim iki bapaknya kan maknyahan, mungkin saiki ya teko bapaknya ada di belakang situ barangkali, karena beliau orang Solo situ, Bahrum ya cah Solo kuwi. Jadi Polri itu juga tidak benar-benar mengetahui semuanya. Nah, saya ini kan temannya semua. Aku raiso kongkon membenci sapa-sapa raiso. Kuwi kabeh anakku kabeh. Sepanjang Allah masih memberi jalan untuk bikin orkestra bersama-sama, termasuk naga juga bisa dielekke, bisa dikandani. Kalaupun tidak bisa, kita tetap ngandani, karena itu kewajiban hidup. Itu loh teman sekalian. Nah, saya minta juga Pak Seno di wilayah ini, kalaupun ada perbedaan-perbedaan, tetap dijaga silaturahminya, dijaga orkestranya. Setiap kampung, setiap kecamatan kalau bisa ada koalisi atau ada majelis di antara orang-orang tua yang saling mempersatukan satu sama lain. Bansur karo Kokam, karo Satgas PDIP, karo Polres, apa karo Polsek, karo Koramil segala macam, kudu tetap ono silaturahmi terus menerus, karena bagaimanapun kita diamanati Allah menjadi khalifah di tanah Nusantara yang kita sebut tanah air Indonesia ini. Itu loh. Nah, iki nek tak teruske engko tekan intelijen macam-macam, gue mesti takon tawon karepe sapa. Nek naga terus sithik-sithik kowe. Nek beruang sapa, nek boyo sapa sak piturute. Nah, ini semua tidak dianalisa. Kita tuh cepet ngarani, cepet marah, cepet duding, cepet mengutukkan gitu. Terlalu cepat, apalagi ada medsos itu, ada WA, ada Facebook, apa sidik langsung dikutuk, apa sidik langsung dionek-onek gitu. Maka saya tidak pernah ada di situ, meskipun nama saya dipakai untuk Facebook, ono kira-kira nek 6 ono, nganggo jenengku ya ono. Dan aku ya ora tahu masalah kok dikono kayak ngono. Aku tidak bisa dirugikan oleh siapapun. Karena rugi dan tidak rugi itu hanya berparameter perkenan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan sama saya, berarti saya tidak sial. Kalau saya sial di dunia tidak ada masalah. Karena dunia bukan pedoman dan bukan parameter dari hidup kita. Jadi jenengan ojo gampang nolongso karo awak jenengan, yo ojo gampang ngonek-ngonek sapa-sapa. Kira-kira begitu. Ini berlaku nasional sampai lokal, sampai keluarga. Nah, anak-anak saya ini yang nanti akan menjadi cincin besar. Anak-anak Maya akan menjadi cincin besar. Anda yang akan punya kematangan, kedewasaan untuk mempersatukan mereka, untuk dondomono julumatono kanggo sebo